Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Saya menyapa kita seluruh jemaat Tuhan dengan kasih Kristus. Shalom. Lebih sukacita lagi. Shalom. Ya, puji Tuhan. Biarlah segala pujian, pengagungan yang sudah kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja yang sungguh mengasihi kita. Sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, saya menyampaikan beberapa hal, ya saudaraku, bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Yang pertama-tama, hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus yang siogianya kita laksanakan pada minggu yang lalu, pada minggu pertama tiap-tiap bulan untuk mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus. Tetapi kita undur ya pada minggu yang lalu, untuk hari ini kita lakukan, saudaraku. Yang kedua, ya terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan, buat dukungan, doa, bahkan juga pengorbanan ya dalam pembangunan rumah Tuhan sampai hari ini. Ya saudaraku, bukan berarti sudah selesai, belum. Masih ada program lanjutan untuk tahun depan, tapi mungkin untuk tahun ini sudah sampai di sini dulu. Namun saudaraku, kita juga masih membutuhkan beberapa hal yang sangat penting, baik juga untuk lampunya dan lain-lain, itu persiapan kita dalam menyambut Natal maupun juga KKR kita, ataupun ya pelayanan sekolah minggu, Natal sekolah minggu dan seterusnya. Ya saudaraku, ya terima kasih buat seluruh korban-korbannya, ya maupun juga tenaga, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, ya saya juga mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan, ya baik buat empati, ya waktu, tenaga, bahkan juga pengorbanan, ya atas berpulangnya anak kita Gideon pada minggu yang lalu. Ya saudaraku, sudah berada di sisi Bapa di sorga. Ya kita sudah melakukan yang terbaik, ya bahkan segala upaya semaksimal mungkin, ya namun itu yang terbaik ya menurut Tuhan. Dan kita juga sudah melakukan penghormatan yang terakhir, kita sudah hantarkan ke tempat peristirahatan sementara, ya saudaraku, dan semua berjalan dengan baik. Ya kiranya Tuhan juga dimuliakan, dan kita semua biarlah kasih Tuhan yang tetap mengikat, mempersekutukan kita. Sekarang bagian kita yang perlu berjuang supaya kelak juga kita boleh bersama-sama ya di tempat yang sama yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya Roh Kudus yang menolong, menguatkan, menghiburkan baik kita seluruhnya, ya keluarga besar GBI UCM maupun juga keluarga inti, kita semua yang mengasihi, ya kita juga yang berada dalam duka. Saudaraku, dalam minggu ini kiranya Tuhan juga menguatkan, menghiburkan kita supaya kita tidak larut dalam semua itu, tetapi kita tetap mengarahkan pandangan berfokus kepada Kristus Yesus Tuhan yang utama di atas segala sesuatunya. Haleluya. Sekali lagi kiranya Allah Roh Kudus yang menolong, menguatkan setiap kita supaya kita boleh terus melanjutkan perjuangan rohani kita sampai ke garis akhir. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita pada hari ini adalah kudus di tengah yang najis. Ya, sekali lagi tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kudus di tengah yang najis. Ini dikutip dari kitab Wahyu pasal yang ke-22 dari ayatnya yang ke-11. Kalau di situ perikopnya adalah kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, ya, kita melihat di sini ada dua kelompok besar. Kelompok orang yang bertumbuh dalam kekudusan dan kelompok orang yang bertumbuh atau semakin sempurna di dalam dosa, kejahatan, kenajisan ataupun kecemaran.
Saya kutip ayat ini saja, ayat 11 ini saja, dibacakan dulu sebentar. Demikian firman Tuhan. Iya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Terus. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Iya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Terus. Barang siapa yang kudus, Ya. biarlah ia terus menguduskan dirinya. Iya, puji Tuhan. Ya, jadi yang jahat akan terus semakin bertambah jahat atau berbuat kejahatan. Yang cemar pun akan terus hidup dalam kecemaran, tetapi sebaliknya yang berbuat kebenaran akan terus hidup dalam kebenaran, dan yang kudus terus makin bertumbuh meningkat dalam kekudusan. Ya, saudara yang terkasih, saya memberikan temanya tadi, kudus di tengah-tengah yang najis. Ya, kudus di tengah-tengah yang najis. Kalau kita bicara tentang kekudusan, kekudusan itu bukan mujizat. Kekudusan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ketika kita berdoa, Tuhan kuduskan hidupku, lalu kita menjadi kudus sempurna. Tidak. Atau kita mendapat karunia untuk hidup dalam kekudusan. Tidak. Jadi kekudusan itu bukan mujizat, bukan terjadi secara tiba-tiba. Tetapi kekudusan itu dialami seseorang melalui suatu proses. Proses. Sekali lagi, bukan tiba-tiba, bukan mujizat. Dan orang yang bisa hidup dalam kekudusan di tengah-tengah yang cemar, di tengah-tengah yang najis. Orang bisa hidup benar di tengah-tengah yang jahat, yang tidak benar atau yang sesat. Ini satu proses. Satu proses. Maka proses untuk mencapai kekudusan ini, ya, saudaraku, jauh sebelumnya, bahkan dalam perjanjian lama, itu sudah dinubuatkan. Pada zaman ya Nabi Daniel, ya, dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat 10, itu sudah dinubuatkan. Ya, itu perikopnya di situ tentang akhir zaman. Ya toh? Ya, tentang akhir zaman. Tetapi di ayat 10, saya kutip langsung saja di ayat 10-nya. Demikian. Ya. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Iya, terus. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Terus. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Iya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, sekali lagi, ini mengenai akhir zaman. Mengenai zaman kita sekarang ini. Dan ini hal yang sangat menarik kalau kita perhatikan ayat 10 ini. Perhatikan. Banyak orang akan disucikan. Ini proses. Proses. Proses penyucian. Supaya kita betul-betul segambar dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan dalam kekudusan. Sebab Allah itu kudus. Amin. Amin. Ya, nanti kita melihat dalam kitab Petrus dikatakan begini, hendaklah kamu kudus dalam segala hal, sama seperti aku yang adalah kudus, kata Tuhan. Ya, kuduslah kamu seperti sebab aku kudus. Ya, itu dalam ayatnya yang ke-15 dan 16. Ya, tetapi saya kutip ini dulu. Banyak orang akan disucikan. Kenapa perlu disucikan? Supaya segambar dengan Allah. Sama dengan Allah. Maka ukuran kesucian itu adalah segambar dengan Allah. Ukuran kesucian gereja, jemaat, bukan seperti pendeta. Bukan seperti orang rohaniawan. Bukan seperti seorang pimpinan gereja, tidak. Tetapi ukuran kekudusan kita itu adalah Kristus. Haleluya. Iya. Jadi dikatakan di sini, ya, banyak orang akan disucikan, ini proses. Baru yang kedua dan juga dimurnikan, ini juga proses. Baru yang ketiga, orang akan diuji, ini juga proses. Tetapi
Tetapi orang-orang yang gagal masuk dalam proses, ya, baik proses pengudusan, proses pemurnian dan ujian dikatakan di sini, tetapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik, yang jahat tetap berlaku jahat, yang cemar tetap cemar. Kenapa? Gagal dalam proses. Gagal dalam proses atau tidak mengikuti proses. Ini, iya. Lalu dilanjutkan, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Siapa orang bijaksana yang berhasil dalam proses? Yaitu orang yang kudus, orang yang sudah dimurnikan, orang yang sudah mengalami pengujian. Kenapa kita perlu dikuduskan? Supaya segambar dengan dia. Kenapa kita perlu dimurnikan? Supaya tidak ada sesuatu pun yang mengikat kita. Jadi betul-betul murni, tidak ada motivasi yang lain, tidak ada motivasi yang loba. Betul-betul murni hanya Tuhan saja dalam hidup kita. Kita boleh diberkati tetapi tidak terikat dengan berkat. Kita boleh melayani tetapi tidak terikat dengan pelayanan. Ya, artinya saudaraku, ya, bukan karena pelayanan itu kita setia. Itu maksudnya. Bukan tidak terikat dengan pelayanan, bukan berarti ya saudaraku, ya, kita mau melayani, pengen melayani, enggak pengen melayani, enggak melayani, bukan begitu maksudnya. Nah, saudara yang terkasih, demikian juga dengan ujian. Ini proses. Saya ikuti satu persatu dulu. Ya, banyak orang akan disucikan. Penyucian, pengudusan. Tadi saya sampaikan, ukuran kekudusan itu sama seperti dia. Kita perlu mengalami proses pengudusan supaya sama seperti dia. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Demikian. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kudus dalam seluruh hidupmu. Bukan satu sisi saja, sementara sisi lain gelap. Bukan demikian. Tapi dalam seluruh hidupmu. Baik roh, jiwa dan tubuh. Rohani dan jasmani kudus adanya. Terus. Sama seperti dia yang kudus, ya, yang telah memanggil kamu. Terus. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan. Ya, maka ukurannya, tolak ukur kekudusan itu bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan pimpinan gereja, bukan rohaniawan, tetapi tolak ukur kekudusan itu adalah Kristus. Amin. Amin. Ya, tentu timbul satu pertanyaan, kenapa harus kudus? Kenapa harus kudus? Kenapa kita harus masuk dalam proses pengudusan? Ingat, kitab Ibrani pasal 12 mencatat seperti ini. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Maka dikatakan begini dalam Ibrani pasal 12 itu. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hanya orang-orang yang kudus nanti yang akan melihat ketika dia datang di awan-awan permai. Bersama dengan para malaikat-malaikatnya. Ketika sangkakala yang terakhir ditiup oleh penghulu malaikat itu. Ya, maka Kristus Tuhan, Yesus akan turun dari sorga. Ya, lalu umatnya yang percaya. Saya sampaikan dalam ibadah pendalaman Alkitab kalau tidak salah pada Jumat kemarin. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu. Lalu orang-orang yang masih hidup yang tetap setia mempertahankan imannya pada waktu itu akan diubah dalam waktu yang seketika. Lalu bersama-sama akan diangkat masuk dalam kemuliaan Tuhan. Itu yang disebutkan dengan upacara pernikahan anak domba.
Setelah itu nanti berlanjut kepada perjamuan kawin anak domba. Kalau sekarang kita masih berada dalam pertunangan, ikatan perjanjian pernikahan. Tetapi nanti upacara pernikahan itu adalah pertemuan di udara. Siapa yang akan melihat itu? Siapa yang akan menyaksikan itu? Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Dan ukuran kekudusan itu adalah seperti Kristus. Tangkap ya? Haleluya. Jadi kenapa kita harus kudus? Sebab hanya orang-orang yang kudus yang akan melihat Tuhan saat Dia datang kembali. Maka kekudusan ini proses yang harus dicapai. Sekalipun kita ditinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, kecemaran, kejahatan, kesesatan. Saya selalu menyampaikan dunia ini tidak akan pernah lebih baik. Tidak pernah lebih baik. Dunia ini akan terus semakin rusak sampai kepada puncak. Alkitab sudah menubuatkan itu. Ingat kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, bahwasanya akan terjadi pada zaman akhir ini masa yang sukar. Bagaimana moral manusia yang semakin bobrok. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak peduli dengan agama, hidup dalam segala macam dosa, kenajisan, ya, kebebasan dalam melakukan dosa yang terus semakin merajalela. Maka saya selalu menyampaikan dunia ini tidak pernah lebih baik, tetapi kita yang harus lebih baik. Amin. Dunia ini tidak akan pernah makin kudus, tidak. Tapi kita yang harus makin kudus di tengah-tengah dunia yang najis. Ya, dunia ini tidak akan pernah lebih benar, tidak. Tetapi kita yang harus benar di tengah-tengah yang tidak benar. Kudus sama seperti Dia yang adalah kudus. Itu tolak ukurnya. Dan kekudusan itu harus terus meningkat. Bukan secara tiba-tiba, bukan mujizat. Tetapi satu proses. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-7, 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama, marilah kita menguduskan diri dari setiap pencemaran katanya. Ayat yang pertama, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, Terus, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. mari kita menyucikan diri. Berarti ada usaha di situ. Ada perjuangan, ada pergumulan. Marilah kita menyucikan diri dari pencemaran, dari semua pencemaran jasmani. Apa pencemaran jasmani? Pencemaran jasmani itu salah satu itu pencemaran jasmani itu adalah dosa seks. Orang yang berdosa dengan dosa seks, percabulan kitab Korintus mencatat ia berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Ya, kemabukan, ya, obat-obat terlarang, nikotin, narkoba dan lain sebagainya. Itu pencemaran tubuh. Ya, baru juga dari segala pencemaran rohani. Apa yang mencemari rohani? Ingat, baik dalam Matius pasal 15 maupun juga Markus pasal yang ke-7, apa yang mencemari rohani? Dosa yang muncul dari dalam hati. Segala bentuk berhala. Ya, ketidakpercayaan. Saudara yang terkasih, ini dosa-dosa yang mencemari. Baik mencemari hati, pikiran yang kotor, yang najis. Ambisi manusia, ini mencemari rohani di dalam. Ya. Jadi kitab Korintus ini mengajak supaya kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dengan takut akan Tuhan.
Jadi kekudusan itu terus meningkat sampai sempurna. Supaya apa? Tadi di atas dikatakan, supaya setiap janji Tuhan itu ini digenapi dalam diri kita. Karena kita memiliki janji itu. Apa janji yang kita miliki? Apa janji yang kita terima? Apa janji yang kita dengar dari Tuhan? Keselamatan, hidup yang kekal, kemuliaan bersama dengan Tuhan, pemulihan total. Ya, bukan hanya pemulihan hati, bukan hanya pemulihan pikiran, bukan hanya pemulihan keadaan, kondisi ekonomi, tidak. Tetapi pemulihan total. Wahyu pasal 21 itu pemulihan total. Dia akan menghapus air mata, kutuk, duka cita, perkabungan, semua akan dilenyapkan. Yang lama itu tidak akan ada lagi. Penderitaan yang lama itu, kesusahan yang lama itu tidak akan ada lagi. Tetapi Tuhan mengadakan pemulihan total. Itu janji. Dan itu menjadi milik kita yang pasti. Kalau kita hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan itu terus meningkat. Sampai segambar dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi itu proses yang harus dialami oleh orang-orang percaya. Nah, kalau tadi dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11. Orang yang cemar akan tetap cemar, orang yang jahat tetap bertambah jahat, orang yang benar bertambah benar, orang yang kudus bertambah kudus. Ya, semua itu proses. Dan kita sudah melihat dalam kitab Daniel pasal 12 ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan, saya kutip kembali. Ya, Daniel pasal 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan. Ini satu proses. Kita perlu disucikan, dikuduskan supaya sama seperti Dia. Sehingga janji-janji Tuhan itu menjadi milik kita yang pasti. Haleluya. Baru yang kedua, bukan hanya disucikan tetapi juga dimurnikan. Dimurnikan dari mana? Dari setiap motivasi-motivasi, ambisi-ambisi kita. Karena sebagai manusia kita punya ambisi. Sebagai manusia kita punya motivasi-motivasi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu hal yang lumrah sebagai manusia. Oleh sebab itu kita perlu dimurnikan. Supaya tidak ada motivasi-motivasi yang lain, yang loba. Tidak ada ambisi-ambisi yang melebihi kebenaran. Tetapi benar-benar murni karena kita cinta Tuhan. Kalaupun kita melayani karena murni cinta Tuhan. Saudara yang terkasih, bukan karena satu ambisi, bukan karena motivasi mencari keuntungan supaya kita dikenal, dipuji, dihargai dan lain sebagainya. Murni. Sehingga kita tidak terikat dengan apa. Orang kalau murni cinta Tuhan, dia tidak akan terikat dengan apapun. Uang tidak akan mengikatnya. Harta tidak akan mengikatnya. Jabatan tidak akan mengikatnya. Dunia tidak akan mengikatnya. Apalagi dosa. Karena hatinya murni. Maka perlu proses pemurnian. Kadangkala saudaraku, motivasi, keinginan, ambisi itu bukan muncul di awal, tapi di tengah jalan. Di tengah jalan. Sehingga itu yang membawa kegagalan. Saya kutip satu contoh. Pada masa raja-raja, zaman kerajaan Israel, setelah kerajaan Israel terbagi dua. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itulah yang disebutkan dengan Israel. Dengan 10 suku. Sedangkan kerajaan selatan itulah yang disebutkan dengan kerajaan Yehuda. Dengan 1 suku. Karena suku Lewi tidak dihitung.
Karena suku Lewi itu tugasnya mengurusi bait suci. Kerajaan utara atau kerajaan Israel itu dipimpin oleh Ahab. Sementara kerajaan selatan dipimpin oleh Yosafat. Setelah Yosafat dilanjutkan oleh anaknya bernama Yoram. Saya kutip pada zaman Yoram. Yoram adalah anak Yosafat, bukan Yosafat Lase. Yosafat adalah seorang raja Yehuda yang membawa kembali bangsa itu menyembah kepada Allah dengan cara yang benar. Dari yang sebelumnya mereka menyembah kepada berhala. Tetapi pada zaman Raja Yosafat, bangsa Israel itu kembali menyembah Allah dengan cara yang benar. Yoram, anak Yosafat. Bapaknya rohani, bapaknya takut akan Tuhan. Bapaknya seorang yang memberantas penyembahan berhala. Tetapi Yoram anaknya setelah menggantikan kedudukan sebagai raja berubah. Nah, bukankah di zaman kita ini juga sekarang? Bukankah di zaman sekarang ini banyak orang Kristen lahir di tengah-tengah keluarga Kristen yang baik. Orang tuanya mungkin rohani, orang tuanya melayani, orang tuanya setia beribadah. Takut akan Tuhan, suka berdoa, bertekun dalam rohani. Ya, tetapi anaknya setelah bertumbuh dewasa muncul motivasi, ambisi. Bahkan bukan hanya sekedar ambisi. Demi untuk mempertahankan kedudukannya, ambisinya, dia membunuh saudara-saudaranya. Saya kutip 2 Tawarik pasal 21. Saya kutip kitab Tawarik. 2 Tawarik pasal 21 dari ayat pertama. Ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Iya. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Terus. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Iya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Terus. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael dan Sefatsa. Mereka semua anak-anak Yosafat raja Israel. Anak-anak Yosafat raja Israel. Terus lanjutkan. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Yoram anak sulung. Maka kepada Yoram diberikan tata dalam memimpin kerajaan itu. Tetapi anak-anaknya yang lain diberikan pemberian. Tetapi kita lihat kelanjutannya. Coba terus. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat. Terus. Ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Saudara bayangkan, karena demi ambisi pribadinya. Dia mengorbankan, dia membunuh saudara-saudaranya. Termasuk tokoh-tokoh Israel yang berpengaruh di tengah-tengah kerajaan. Dia bunuh.
Izebel. Iya, di ayat 6 ya. Di ayat 6 coba. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Ya. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Yoram ini mengambil istri dari anak Ahab. Keluarga Ahab itu bukan keluarga yang takut akan Tuhan, tidak. Kita melihat bagaimana keluarga Ahab, apalagi istrinya Izebel, yang memperkenalkan berhala-berhala kepada orang Israel. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, kejahatan keluarga Ahab itu ya, masuk melalui pernikahan Yoram dengan putri Ahab. Maka saya ingatkan orang-orang muda, bahayanya pergaulan dan pernikahan yang salah. Sangat bahaya sekali untuk kehidupan rohani kita. Pergaulan dan nikah yang salah. Maka orang-orang muda jangan sampai salah dalam pergaulan. Bergaulah di dalam terang. Orang-orang muda, bergaulah di dalam terang. Amin. Kalaupun nanti menikah, menikahlah juga di dalam terang. Ini susah orang-orang muda ini. Kalau dibawa kepada terang. Apalagi kalau diajak untuk masuk kepada pengudusan. Berhala itu masuk. Ketika Yoram menikah dengan putri Ahab. Jadi jangan sampai kita terlibat lagi nanti kepada berhala. Berhala-berhala sudah kita tinggalkan. Ya, dulu berhala-berhala yang diwarisi. Yang kita warisi dari nenek moyang kita sudah kita tinggalkan. Jangan sampai masuk melalui pergaulan apalagi pernikahan. Yoram menikah dengan putrinya Ahab. Penyembahan berhala kembali masuk. Padahal bapaknya Yoram, Yosafat, sudah memberantas berhala. Tetapi melalui pernikahan di ayat 11. Di ayat 11 masuk kembali. Coba. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzinah dan ia menyesatkan Yehuda. Lagi pula ya, Yoram itu membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina dan menyesatkan Yehuda dengan berhala-berhala itu. Jadi kembali masuk dosa. Berhala-berhala itu karena pernikahan itu. Maka jangan masukkan berhala-berhala dalam pernikahan. Jangan masuk lagi berhala-berhala melalui maka masuklah anggota PC. Yoram memasukkan berhala itu melalui pernikahan. Padahal bapaknya sendiri, Raja Yosafat, sudah memberantas itu. Saudara boleh baca pasal-pasal sebelumnya. Motivasi-motivasi yang salah, ambisi pribadi Yoram itu muncul di tengah. Setelah dia diberi kesempatan untuk memimpin sebagai raja, maka akhirnya Tuhan pun melenyapkan Yoram. Tuhan membangkitkan musuh-musuhnya Yehuda untuk menyerang Yerusalem, kerajaan Yehuda. Demikian juga Yoram dihantam oleh penyakit. Apalagi penyakitnya, penyakit bagian perut.
lambung. Bukan asam lambung, usus ya. Sakit usus ya. Coba ayat berapa itu? Ayat 15. Ayat 15. Iya. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus. Iya. Hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Iya. Sakit usus. Kalau bahasa Batak ini lebih mantap lagi. Kalau dalam bahasa Batak ini dikatakan sahik rojan. Ada orang HP sahik rojan. Makanya orang Batak selalu berkata rojano. Iya. Pernah dengar itu kan? Mahuai rojano. Dihana, butuhana. Ternyata itu seperti sakitnya Yoram. Ada bahasa Batak. Saya Demikian. makasih tunjuk dulu sebentar. Unang gabi ada kan non rua sunnah rujano. Sehat mahita sudiate. Sehat kita semua ya, amin. Ya. Coba ayat 15. Alai yang goho ayo memasahi napasang, marsahi rojam mabutuham. Nah ini. Pola martau tahun. Iya. Pai maruar butuham nyojar ni sahiti. Iya. Sahid. Sahid. Sampai nanti kepada ayatnya yang ke-20. Saudara yang terkasih, bagaimana Yoram itu perginya pun tidak dikenal. Bukan untuk mengungkit duka yang kita alami, tidak. Tetapi saya melihat kepergian anak kita Gideon. Bukan seperti kepergian anak-anak. Saya melihat bagaimana orang yang datang berempati sampai ke tempat peristirahatan yang kita hantarkan juga. Bukan seperti ya, menghantarkan anak-anak. Banyaknya orang yang berempati. Kenapa? Karena tentu dicintai. Dikasih. Saya pribadi pun sebagai hamba Tuhan berusaha menguatkan diri supaya betul-betul kuat. Tetapi ada kalanya juga tidak tahan. Dan saya melihat bagaimana ya, baik keluarga besar, GBUCM, keluarga inti, teman, tetangga, sahabat, semua yang berempati. Kita turut sama-sama menghantar. Saya lihat karena ada rasa cinta, kasih. Berbeda dengan Yoram ini. Kalau kita melihat Yoram ini di ayat 20. Ya, ayat 20. Demikian. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Perhatikan, ia meninggal dengan tidak dicintai. Tidak dicintai. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Sebab mulai timbul motivasi, ambisi dalam diri. Bukan hanya memasukkan berhala ke tengah-tengah Israel, tetapi juga membunuh saudara-saudaranya karena ambisi. Bergaul, menikah dengan putri Ahab. Bukan orang yang rohani. Bukan orang yang hidup dalam kebenaran. Bukan keluarga yang hidup dalam kebenaran. Bukan keluarga yang percaya, yang beriman. Maka ketika dia pergi, tidak ada kenangan baginya. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan kembali. Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita mengalami proses.
pengudusan supaya kita sama seperti Dia yang adalah kudus. Kita diproses dalam pemurnian, dimurnikan supaya betul-betul murni. Tidak ada motivasi-motivasi, ambisi-ambisi dalam diri kita yang mengikat kita. Tetapi hidup kita ini betul-betul hanya cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segala sesuatunya. Tidak ada yang lain. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali Dia. Kita boleh kehilangan harta, kita boleh kehilangan keluarga, tetapi jangan kehilangan Tuhan. Jangan kehilangan imanmu. Engkau boleh kehilangan kesehatanmu, tapi jangan kehilangan imanmu. Maka motivasi kita, ambisi kita harus dimurnikan. Supaya Tuhan satu-satunya di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Baru yang ketiga tadi, kitab Daniel pasal 12, ayatnya yang ke-10 itu. Banyak orang dikuduskan atau disucikan, banyak orang dimurnikan. Baru yang ketiga, banyak orang akan diuji. Kenapa perlu diuji? Tentu supaya kuat dan bertumbuh. Kuat dan kalau anak-anak sekolah diuji di sekolah, tentu supaya bertumbuh. Nanti belajar dulu. Kelas 1 SD dia belajar, nanti di akhir diuji. Kalau lulus, naik ke kelas 2. Kelas 2 nanti di akhir pelajaran diuji lagi. Kalau lulus, naik ke kelas 3. Demikian seterusnya. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, sampai nanti ke universitas. Jadi belajar, ya baru diuji, lalu naik kelas, tingkat. Kalau kita dalam hidup ini tidak. Kita diuji dulu, baru kita belajar. Ya, jadi ada ujian dulu, ujian hidup. Hidup kita ini diuji dengan pencobaan-pencobaan. Persoalan-persoalan. Lalu dari pencobaan itu, dari persoalan-persoalan itu, kita menarik pelajaran. Sehingga kita menjadi bijak. Maka ayat 10 ini mencatat, hanya orang yang bijak memahaminya. Kenapa kita diuji? Kenapa kita dimurnikan? Kenapa kita dikuduskan? Itu hanya dapat dimengerti, dipahami oleh orang bijak. Orang pasti tidak mengerti. Karena orang pasti akan menolak untuk diuji. Orang pasti akan menolak untuk disucikan. Orang pasti akan menolak untuk dimurnikan. Sehingga dia tidak memahami jalan-jalan Tuhan. Dia tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak memahami masa depan yang Tuhan sediakan. Jadi kita dikuduskan, kita dimurnikan, kita diuji dengan berbagai pencobaan-pencobaan. Supaya kita menjadi bijak. Kita tidak hanya diuji soal ekonomi, tidak. Kita tidak hanya diuji soal kesehatan, tidak. Tetapi diuji dalam segala hal. Kalau soal ekonomi mungkin kita diuji, kita sudah menang. Sehingga kita berkata ada uang atau tidak ada uang, bagiku sama saja. Hidup dengan iman, berjalan dengan iman. Kalau ada berkat, ya aku nikmati. Kalau tidak ada berkat, ya puji Tuhan. Sorak haleluya. Itu orang yang sudah menang. Yang sudah menang dalam ujian tentang ekonomi. Ya. Tetapi mungkin ujian yang lain, diuji soal penyakit. Kalau kita diuji dengan penyakit, apakah kita berkata sehat atau sakit? Tuhan di atas segalanya. Nanti akan diuji lewat semua itu. Jangan kalau sehat, oh haleluya. Oh. Ya, semua ini. Enggak tahu pun aku artinya itu.
Apa artinya? Enggak tahu apa artinya itu. Enggak tahu saya apa artinya itu. Maka saya akan pernah katakan ya kalau bernyanyi pun nyanyikanlah ya, yang betul-betul kita mengerti. Haleluya. Jangan karena enak. Bum bum bum, bam bam. Ya. Jangan karena enak begitu, kita senangnya yang begitu-begitu. Enggak tahu tahap artinya. Kalau dikatakan pujilah Tuhan, ini kan ada artinya toh. Yesus kau mempelaiku itu tentu ada artinya. Kata itu, kalimat itu. Tapi kalau baru spasi spasi gak tahu saya apa artinya itu. Saya pernah cari di kamus gak ada. Termasuk kalau banana ada. Jadi dalam hidup ini Tuhan izinkan pencobaan-pencobaan untuk menguji kita supaya kita bijak. Diuji soal penyakit. Ya. Supaya kita menang. Sehingga ketika kita sehat kita berkata puji Tuhan, Engkau yang memberi kesehatan. Ketika kita sakit pun kita tetap berkata, ya puji Tuhan. Kita tetap berkata puji Tuhan. Saya kalau sakit, ya saya juga kan sering sakit. Saraf kejepit kata dokter, 5 tahun saya alami. Sampai saya nggak bisa berdiri di mimbar ini. Harus selalu pakai kursi. 5 tahun. Tetapi dalam penyakit, dalam penderitaan saya selalu berkata, puji Tuhan. Haleluya, terpuji Tuhan. Kadang sudah sakit pun kita mau berdiri bengkok begini saudaraku. Karena sakitnya. Saudara yang tahu waktu saya sakit kan. Saudara pasti mengetahui bagaimana kondisi. Saya nggak bisa tegak berdiri begini. Kan bengkok begini. Seperti huruf C. Karena sakitnya. 2 menit nggak bisa berdiri. 1 menit saja sudah mulai bengkok begini. Kalau sempat 2 menit, 5 menit, waduh, udah tahu gimana bengkok. Tetapi selalu saya berkata, puji Tuhan, haleluya. Saya tidak pernah bersungguh-sungguh tentang penyakit. Saya pernah diponis dokter di sini, di punggung sini. Langsung dilingkari. Tidak ada jalan satu-satunya selain dibelah. Harus operasi, kata dokter. Tiap hari saya pegang begini. Tompang tangan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Setiap harinya. Nggak lama hilang. Di depan ibu gembala dokter sudah lingkari begini. Harus dibelah, harus dioperasi. Itu di BP Batam. Sekupang. Saya dibawa ke sana pun sudah digotong. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini pisau bedah tidak pernah menyentuh tubuh ini. Dari dulu. Saya pernah ditembak itu senapang angin. Sampai sekarang pelurunya masih di dalam. Di tulang rusuk itu kejepit sampai sekarang. Sebelah kiri. Dokter mau operasi. Tidak jadi. Sampai hari ini. Seperti jimat dia jadinya. Hanya bedanya nggak ada tabas-tabasnya. Masih bisa hidup.
masih bisa khotbah. Ada banyak penyakit yang dialami dalam hidup ini. Tapi saya tahu semua itu adalah pencobaan. Supaya kita makin kuat, makin bijak menyikapi segala sesuatu. Tuhan izinkan. Supaya kita tetap mengandalkan Dia. Kita tahu, kita menyadari. Fisik kita manusia ini lemah. Kalaupun kita bisa hidup, kita bisa kuat, kita bisa melayani, kita bisa sehat, kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas. Hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara yang punya penyakit dalam tubuhmu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sadarilah. Seizin Tuhan. Paulus pun mengungkapkan itu. Dalam tubuhku ini seperti ada duri. Aku sudah berjuang, sudah meminta kepada Tuhan supaya Tuhan cabut. Tapi Tuhan justru berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ketika engkau lemah, engkau akan menjadi kuat. Ketika engkau diuji, engkau akan menjadi kuat. Engkau akan menjadi bijak. Sebab engkau akan mengerti caranya Tuhan. Engkau mengerti prosesnya Tuhan. Engkau akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Engkau akan mengerti maksud Tuhan dalam hidupmu. Maka kitab Daniel pasal yang ke-12 tadi mencatat. Banyak orang akan disucikan. Banyak orang akan dimurnikan. Banyak orang akan diuji. Supaya menjadi bijak. Tapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik. Mereka tidak memahami. Jadi ketika kita rela disucikan, diproses, ketika kita rela dimurnikan, di situ kita mengerti, kita memahami. Oh, ini maksud Tuhan. Ini tujuan Tuhan. Ini rencana Tuhan dalam hidup. Sehingga kita bisa tetap hidup dalam kekudusan. Sebagaimana yang Tuhan. Kekudusan itu proses. Sekali lagi, kekudusan itu proses. Yang harus kita jalani, yang harus kita tingkatkan. Tidak cukup hanya menjadi orang benar. Kita ini semua yang sudah di dalam Kristus Yesus, kita adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan. Tetapi orang benar belum tentu kudus. Ya toh? Maka kitab Petrus mencatat seperti ini. Nuh orang benar. Lot juga orang benar. Tetapi Lot itu bukan orang kudus. Kenapa? Ya, karena Lot memiliki motivasi. Motivasi. Ia rela meninggalkan persekutuan dengan Bapak Abraham yang sebagai bapak rohaninya, mentornya. Ya, karena ia memandang dengan mata jasmaninya lembah Yordan yang seperti taman Tuhan. Memang Alkitab mencatat Lot itu orang benar. Tinggal di tengah-tengah orang yang najis, orang-orang yang cemar, yang jahat. Sehingga ya jiwanya yang benar itu menjadi tersiksa. Arti orang benar di situ menunjukkan kepada orang yang percaya. Kita ini orang benar karena kita percaya. Ya toh? Kita Petrus, saya ikuti sebentar. Supaya kita nanti bisa membedakan. Iya. Kenapa Lot itu dikatakan orang benar atau orang percaya, namun dia kompromi terhadap dosa dan tidak tegas. Ya, coba. 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, ya, orang yang benar, ya, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, terus, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya. Sebab 8. Orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, terus, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, ya, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya. Jadi Lot itu orang benar. Arti orang benar di situ adalah orang percaya.
Karena dia mengikuti juga, mempercayai juga Allahnya Abraham. Ya. Tetapi dia tinggal di Sodom. Di tengah-tengah orang-orang yang jahat yang hidup dalam dosa. Di sana dia hidup. Tetapi Lot kompromi. Dia tidak tegas terhadap dosa itu. Maka Lot gagal. Istri Lot gagal menjadi tiang garam. Dia orang benar, orang percaya. Tetapi tidak kudus. Karena kompromi. Tema kita, kudus di tengah-tengah yang najis. Lot orang benar, tapi Lot itu kompromi. Dari mana kita tahu? Kita mundur dulu kembali. Ya, kepada sejarah, kita lihat dulu latar belakangnya. Ya, dalam Kejadian 13 ayat 13. Kejadian 13 ayat 13. Sebenarnya itu dimulai dari ayat 10. Ketika dia berpisah dengan Abraham. Abraham berkata, Lot kalau engkau ke kanan aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri aku ke kanan. Ya. Maka Lot melayangkan pandangannya ke lembah Yordan. Begitu ya? Atau dimulai dari ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, ya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, ya, sampai ke Zoar. Ya, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, sebelum Tuhan musnahkan Sodom dan Gomora. Terus. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Iya, mereka berpisah terus. Abram menetap di tanah Kanaan, ya, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan, ya, dan berkemah di dekat Sodom. Ya. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Berdosa terhadap Tuhan. Lot tahu itu. Jadi dia rela berpisah dari Abraham. Persekutuan orang-orang benar. Persekutuan orang-orang percaya. Karena ia mengarahkan pandangannya kepada hal yang lahiriah. Memandang ke lembah Yordan seperti taman Tuhan. Oh, ini yang jadi. Sementara Sodom itu dikatakan ayat 13 adalah orang-orang yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya, di situ kita lihat di pasal 19 nanti penyimpangan seks. Ya, perzinahan yang merajalela. Ya, itu terjadi. Bahkan kalau dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-16 ayat 49. Yeskiel 16 ayat 49 sampai kepada ayat 50. Ya, Sodom itu gak peduli kepada sesama. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, sombong. Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang yang sengsara dan miskin. Gak peduli dengan orang lain. Ya, sombong, tidak peduli dengan orang lain. Bukan hanya itu saja, terus 50, mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Ya. Jadi bagaimana kejahatan itu, penyimpangan seks, perzinahan yang merajalela, ketidakpedulian dengan sesama, tamak, sombong, ya, ketidakadilan. Oh, ini makin meningkat di Sodom. Ya, kebebasan. Tanpa menghormati, tanpa menjunjung tinggi nilai-nilai kekudusan. Ini yang merajalela di Sodom. Menganggap yang baik itu jahat dan sebaliknya menganggap yang jahat itu baik. Sama seperti di zaman kita sekarang ini. Seakan-akan dosa itu lumrah. Iya toh? Di zaman kita sekarang ini seakan-akan dosa itu lumrah. Yang jahat dianggap baik, yang baik dianggap jahat.
Orang yang bertekun dalam ibadah, orang yang bertekun dalam Tuhan, orang yang bertekun dalam agama kadangkala juga dianggap jahat. Dianggap tidak peduli lagi dengan keluarga. Ya, dianggap tidak bergaul. Yesaya pasal 5 ayat 20. Yesaya pasal 5 ayat 20. Oh, ini kalau kejahatan makin meningkat. Demikian. Iya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Terus. Dan kebaikan itu jahat. Iya. Yang mengubah kegelapan menjadi terang. Iya. Dan terang menjadi kegelapan. Terus. Yang mengubah pahit menjadi manis. Terus. Dan manis menjadi pahit. Iya, ini celaka mereka yang menyebutkan kejahatan itu. Dosa itu lumrah. Tidak soal, tidak masalah. Biasa manusia berdosa. Apalagi masih hidup di dunia. Ya memang manusia hidup di dunia. Tetapi bukan untuk melakukan dosa. Tuhan memberikan kasih karunia bagi kita. Bukan toleransi terhadap dosa, tidak. Jangan karena Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Sehingga kita bebas berbuat dosa. Menganggap Tuhan itu toleransi terhadap dosa. Tidak. Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan menguji kita, memproses kita. Supaya kita tetap kudus dan murni. Kuat, bertumbuh di tengah-tengah dunia ini. Itu tujuan Tuhan. Kalau dalam Kidung Agung itu digambarkan bagaikan bunga bakung di tengah duri-duri. Bagaikan bunga bakung di lembah-lembah. Jadi bukan untuk cemar. Lot di Sodom. Sodom itu betul-betul jahat di mata Tuhan. Awalnya Lot itu dekat dengan Sodom. Akhirnya masuk. Memang dia orang percaya, orang benar. Tetapi kita melihat bagaimana Lot itu tetap kompromi dan tidak bisa menjaga kekudusan. Maka Allah tegas. Allah menghukum Sodom dengan api. Sekalipun Allah tidak tergesa-gesa ketika Allah menghukum. Tuhan tahu kalau dosa Sodom itu sudah memuncak. Perzinahan merajalela, penyimpangan seks terjadi di sana, kesombongan, ketamakan, ketidakpedulian. Satu dengan yang lain, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tidak tergesa-gesa menghukum. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Abraham untuk bersyafaat. Maka Abraham bersyafaat. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di Sodom, apakah Tuhan memusnahkannya? Tuhan berkata tidak. Kalau kurang dari 50, 45 orang juga tidak. Kalau 40 juga tidak, kata Tuhan. Sampai tawar-menawar. Akhirnya Lot berkata, bagaimana kalau 10? Ada 10 orang benar pun di sana, aku tidak menghukumnya, kata Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menemukan. Tuhan hanya melihat Lot orang percaya, orang benar. Tapi kompromi. Dari mana buktinya kompromi? Ketika Tuhan berkata, Lot, selamatkan dirimu. Siapa kaummu, keluargamu di kota ini, bawa keluar. Selamatkan dirimu, larilah ke pegunungan, kata Tuhan. Melalui malaikat. Lot berlambat-lambat. Lot berlambat-lambat. Karena sudah mulai terikat dengan Sodom. Apakah harta kekayaan yang ada di sana? Lot berlambat-lambat. Akhirnya ditarik oleh malaikat itu. Dibawa keluar. Dan malaikat itu memberikan pesan. Larilah. Jangan menoleh ke belakang. Tapi Lot dan keluarganya sudah terikat.
Maka istri Lot menoleh ke belakang. Menjadi tiang. Apa arti tiang garam? Kehidupan yang tidak berguna. Menjadi peringatan. Maka kehidupan seseorang itu tidak berguna lagi di mata Tuhan. Itu menjadi tiang garam. Peringatan. Tidak lagi menjadi berkat, menjadi garam, terang dunia. Tidak. Tapi sudah menjadi tiang peringatan. Contoh kegagalan. Lot gagal. Di mana kegagalan Lot? Salah satu kegagalan Lot gagal dalam memimpin keluarga. Salah satu kegagalannya gagal memimpin keluarga. Maka kaum-kaum bapak jangan sampai gagal memimpin keluargamu. Amin. Lot gagal memimpin keluarga. Istrinya gagal. Selamat menjadi tiang. Setelah keluar dari Sodom Gomora itu, kedua putrinya juga gagal dalam menjaga kekudusan. Akhirnya berzina dengan Lot. Maka lahirlah Amon dan Moab. Amon dan Moab itu anak Lot dari putrinya. Anak sekaligus menjadi cucu. Oleh sebab itu saya katakan Lot gagal dalam memimpin keluarga. Gagal membawa istrinya. Gagal membawa anak-anaknya dalam kekudusan. Maka sebagai orang tua, kaum-kaum bapak secara utuh, mari hidup dalam kebenaran. Maju terus dalam kekudusan. Amin. Jadilah pemimpin di tengah-tengah keluarga. Teladan bagi istrimu, teladan bagi anak-anakmu. Haleluya. 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 So na berak dok ke bapak gue. Lot gagal. Maka ini menjadi peringatan bagi kita. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Baik Injil Matius maupun juga dalam Injil Lukas mengingatkan kita. Sama seperti pada zaman Lot. Seperti itulah di zaman akhir ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tidak cukup hanya menjadi orang benar, orang percaya. Tapi jadilah orang yang kudus di tengah-tengah yang cemar. Dunia yang rusak, dunia yang cemar. Kita hidup di tengah-tengahnya. Kita diproses supaya tetap kudus, tetap murni. Bahkan juga diuji supaya kita kuat bertumbuh. Sebagaimana yang Tuhan rindukan. Menjadi gereja yang kudus di tengah-tengah dunia yang cemar. Untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya. Waktu kita terbatas saudaraku. Kita masih akan mengikuti perjamuan kudus pada siang ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu kemurahan yang Tuhan beri.